Itu mantap. Ya, Trimo Subito, kalau Anda menganggap Yesus itu Tuhan, coba jelaskan pemahaman Anda tentang Yohanes pasal 17 ayat 3. Baik. Ya, saya disuruh-suruh ya. Padahal di gereja saya nggak berani jemaat nyuruh saya, tapi dia nyuruh saya. Ya, Yohanes pasal 17 ayat 3. Oke ya, nanti saya tanya balik lagi. Ini saya mohon kamu jangan seperti Rusdi, ketika ditanya nggak mau menjawab ya, dan dibilang playing victim lagi. Ayat 3 ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, apa persoalan dengan ayat itu? Memang kami tidak pernah, siapa orang Kristen kamu tanya, mungkin ada yang viewers di sini, tanya kepada mereka, apakah mereka tidak percaya Yesus sebagai utusan? Mereka percaya Yesus itu sebagai utusan. Semua orang Kristen, mau dia agama Katolik, dia mau agama Protestan, mau dia agama karismatik, apapun agamanya, agama Kristen ya, dalam rumpun Kristen, mereka percaya, beriman bahwa Yesus adalah utusan. Dan itu sudah dijelaskan kepada kamu. Kenapa Yesus harus mengatakan itu? Itu yang saya ingin bagikan kepada Anda. Walaupun ini udah sekian puluh ratus kali saya katakan, tapi saya katakan kembali kepadamu. Mengapa Yesus harus berkata Engkaulah satu-satunya Allah yang perlu disembah, yang harus disembah, dan aku adalah utusanmu? Karena pada waktu Yesus mengatakan demikian, dia sedang mengatakannya dalam kodratnya sebagai manusia. Kenapa dia harus mengatakan begitu? Karena dia ingin mengajarkan semua manusia, kalau kita menyembah, kita nggak boleh menyembah manusia. Karena Yesus pada waktu itu sebagai manusia, jangan sampai pusat penyembahan ada kepada dia. Jangan sampai orang-orang audiensnya yang berkumpul di situ kemudian menyembah Yesus. Yesus harus memberi teladan agar supaya penyembahan mereka itu hanya kepada Allah saja satu-satunya. Beda kan dengan nabi-nabi setelah Yesus? Beda. Tujuan dari nabi-nabi setelah Yesus itu mengalihkan penyembahan, ya, tidak mau memperkenalkan Allah yang benar itu seperti apa. Mereka tidak mau memperkenalkan Allah itu seperti apa, Allah yang mereka imani, Allah yang mereka percaya itu seperti apa. Sehingga secara otomatis dengan mengatakan bahwa aku adalah utusan Allah, aku adalah orang yang dipercaya Allah, menerima perintah Allah, maka secara tidak langsung penyembahan itu akhirnya beralih kepada manusia, bukan lagi kepada Allah. Kenapa? Karena tentang Allah itu telah ditutup, dikunci. Nggak boleh kita bercerita tentang Allah. Kita nggak boleh menuntut Allah itu seperti apa, wajah Allah itu seperti apa. Jadi akhirnya secara otomatis penyembahannya itu kepada manusia ya. Trimo Subito ya, paham ya? Trimo Subito ya. Marcelo Sakhaluta, betul kakak ya, thank you. Jen Babani Aman, Amama Rusdi Babani, apa itu bahasa mereka barangkali ya. Dari tadi sudah dijawab, tapi emang nggak bisa masuk ke otakmu, Mang. Lu mana jawaban kamu? Kamu jawab mana? Mana jawaban kamu ya? Beginilah ya, kurnia ilahi, begini cara katanya menghindar dari pertanyaan. Loh, saya nggak menghindar, semua pertanyaan kalian saya jawab, gitu ya.
kitab itu nggak cuma kan, ada pula Al-Hadis. Bro, ya bro, kamu itu jangan gitulah ya. Ya, kitab suci itu kan apa artinya kitab suci? Kitab suci itu artinya buku suci. Buku suci itu kalau di bahasa Sanskertanya itu adalah buku yang datang dari Allah, yang berisi pikiran, perasaan, dan berisi semua tentang Allah. Sementara di luar buku suci, di luar kitab suci gitu ya, itu adalah karangan manusia. Kenapa kamu menuduh-nuduh? Pantas saja lah ya, Rusdi ya, terbongkar lah ya, mulai terbongkar. Hati-hati loh, nanti tak bongkar semua itu nanti ya. Mulai terbongkar kalian menuduh-nuduh kami, Alkitab kami karangan manusia. Ternyata kalian juga merujuk kepada karangan manusia, kan? Trimo Suwito, kalau pemahaman Anda utusan sebagai manusia, lalu yang Anda sembah utusan atau seorang pengurus, mohon dijawab. Saya menyembah Dia yang mengutus Yesus. Saya menyembah Dia yang mengutus Yesus. Trimo Suwito ya. Saya tidak menyembah utusan, saya menyembah Dia yang mengutus Yesus. Tapi sayangnya, Yesus yang adalah kalimatullah itu, pada waktu dia di dunia, dia sebagai manusia. Tetapi ketika dia sekarang ini sudah kembali, ya, sudah kembali kepada hakikatnya sebagai kalimatullah itu, sebagai firman Allah itu. Jadi kalau kita menyembah Allah, artinya kita juga menyembah Yesus. Kalau kita menyembah firman itu, kita menyembah Allah sebagai pemilik dari firman itu ya. Begitu ya.